Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pada video kali ini, kakak akan menjelaskan pembahasan materi. Kira-kira materi apa ya Kak Divani? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Sebelum pembahasan ini dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum video pembahasan dimulai, mari kita 2 kali tepuk pramuka bersama. 2 kali tepuk pramuka. Satu pramuka, satu Indonesia. Seperti yang adik-adik tahu, bahwa di setiap organisasi pasti ada ketentuan-ketentuan khususnya. Nah, dalam gerakan pramuka ini, kita juga terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang berada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Adik-adik, kalian tadi sudah mendengar penjelasan secara singkat anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dari Kak Divani. Selanjutnya, kakak akan menambahkan arti dari anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang biasa disingkat ADART. ADART merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi gerakan pramuka di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah singkat ADART gerakan pramuka. Jadi, pada mulanya ADART disahkan melalui Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1971. Lalu setelah itu terdapat beberapa perubahan pada ADART dan disahkan kembali melalui Keputusan Presiden nomor 46 tahun 1984. Dan setelah itu terdapat juga perubahan-perubahan lain yang disahkan melalui Kepres nomor 57 tahun 1988. Dan ada juga perubahan lagi dan disahkan melalui Kepres nomor 34 tahun 1999. Lalu ada Kepres nomor 104 tahun 2004. Setelah tahun 2004, terdapat perubahan pada ADART. Jadi, ADART tidak perlu disahkan melalui keputusan Presiden, tetapi disahkan melalui keputusan musyawarah Wakil Nasional. Nah, yang terakhir, ADART mengalami perubahan tahun 2018 dan disahkan melalui musyawarah nasional tahun 2018 dan disahkan pada tahun 2019. Dan ada pokok-pokok penting di anggaran dasar atau anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang pertama ada eksistensi, yang kedua ada sistem among. Sistem among gerakan pramuka yaitu Ing Ngarso Suntolodo Ing Matyo Mangunkarso Tutburi Handayani. Kemudian ada organisasi, selanjutnya ada musyawarah dan referendum, kemudian pendapatan dan kekayaan, selanjutnya ada atribut gerakan pramuka, serta anggaran rumah tangga, pembubaran dan perubahan anggaran dasar. Setelah adik-adik semua tahu apa itu ADART, sejarah singkat ADART, dan pokok-pokok penting dalam ADART, kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenal tujuan pramuka dalam ADART. Jadi, dalam ADART itu terdapat tujuan yang tercantum. Dan tujuan itu merupakan tujuan dari gerakan pramuka. Apa saja sih tujuannya? Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Jadi, tujuan gerakan pramuka dalam ADART itu memiliki kepribadian yang beriman, seperti bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, dan lain-lain. Tujuan kedua yang terdapat pada ADART yaitu menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila. Berjiwa Pancasila sendiri itu seperti setia dan patuh kepada negaranya. Dan yang ketiga yaitu tujuannya memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Jadi, kita sebagai pramuka dituntut untuk memiliki 3 hal tersebut. Adik-adik, sebelumnya kalian sudah membahas mengenai tujuan gerakan pramuka. Selanjutnya, kakak akan membahas 5 unsur terpadu dalam kepramukaan. Ada yang tahu gak sih arti 5 unsur terpadu itu apa? Nah, mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah prinsip dasar kepramukaan. Pastinya, setiap anggota pramuka itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda dengan pendidikan yang lainnya. Nah, jadi fungsinya prinsip dasar kepramukaan ini adalah sebagai ciri khas atau hal yang membedakan. Tapi, prinsip dasar ini sesuai dengan kepribadian, kebutuhan, kepentingan, dan situasi masyarakat. Yang kedua adalah metode kepramukaan. Kalian pernah nggak sih dengar kata metode? Pasti udah nggak asing ya.
Metode itu mengarah kepada prosedur dan tata cara. Jadi, metode kepramukaan adalah suatu prosedur atau tata cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Yang ketiga adalah kode kehormatan. Pastinya kalian juga sudah tidak asing dengan kode kehormatan. Tentunya, setiap anggota pramuka itu memiliki kode kehormatan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Sebelum kita membahas ketingkatannya, ada yang tahu nggak sih arti kode kehormatan itu apa? Nah, arti kode kehormatan adalah norma yang berlaku dalam kehidupan kepramukaan dan menjadi standar tingkah laku pramuka di lingkungan masyarakat. Kemudian akan kakak sebutkan mengenai kode kehormatan di masing-masing tingkatan. Yang pertama adalah siaga, yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kemudian di Penggalang, Penegak, Padega, dan Pramuka Dewasa, kode kehormatannya yaitu adalah Trisatya dan Dasa Dharma. Selanjutnya, moto gerakan pramuka, yaitu Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Moto ini terdapat dalam lagu Satya Dharma Pramuka atau Himne Pramuka. Jadi kalian pasti sudah tidak asing. Kemudian nomor 5 adalah kiasan dasar kepramukaan. Kiasan dasar, ada yang tahu nggak sih artinya apa? Nah, kiasan dasar itu adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan. Nah, setelah kalian mendengar penjelasan dari kakak, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kakak ada pertanyaan untuk kalian. Nah, kalian jawab di kolom komentar ya. Pertama, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga terakhir kali disahkan di keputusan apa dan tahun berapa? Yang kedua, sebutkan sistem among gerakan pramuka. Yang ketiga, prinsip dasar kepramukaan itu apa sih dan fungsinya untuk apa? Setelah dibahas tentang unsur terpadu oleh Kak Felita, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, pada anggaran dasar itu terdapat 12 bab dan 63 pasal. Sedangkan pada anggaran rumah tangga terdapat 130 pasal dan 11 bab. Jadi sebenarnya anggaran dasar itu merupakan gambaran besar atau garis pokoknya dan akan dijabarkan lebih lanjut lagi pada anggaran rumah tangga. Nah, pada kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang anggaran dasar gerakan pramuka. Jadi seperti yang kakak bilang, tadi pada AD itu terdapat 12 bab dan 63 pasal. Nah, bab-babnya itu yang bab yang pertama tentang nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab yang kedua tentang asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab 3 tentang sifat. Bab 4 tentang pendidikan kepramukaan. Bab 5 tentang organisasi. Bab 6 tentang musyawarah. Yang ke-7 tentang atribut. Yang ke-8 tentang hak dan kewajiban. Yang ke-9 tentang keuangan dan kewajiban. Dan yang ke-10 tentang pembubaran. Bab yang ke-11 tentang anggaran rumah tangga. Dan yang terakhir, bab 12 itu tentang penutup. Setelah mengetahui bab-bab pada anggaran dasar, kita akan lanjut membahas tentang bab-bab yang terdapat pada anggaran rumah tangga. Jadi, bab tadi dijabarkan lagi di anggaran rumah tangga. Bab yang pertama tentang nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab yang kedua tentang asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab ketiga tentang sifat. Yang keempat tentang sistem pendidikan kepramukaan. Yang kelima tentang organisasi. Yang keenam tentang musyawarah, rapat kerja, rapat koordinasi, dan hal-hal yang mendesak. Bab 7 tentang atribut. Bab 8 membahas tentang pendapatan dan kekayaan. Dan tentang pembubaran. Bab 10 tentang lain-lain. Dan yang terakhir bab 11 itu tentang penutup. Jadi, pada anggaran dasar dijabarkan lagi pada anggaran rumah tangga. Gimana nih pembahasan tentang AD dari kata-kata ini? Semoga dapat beberapa adik-adik ya, dan semoga juga dapat dipahami dengan baik. Nah, bagi adik yang ingin menjawab pertanyaan dari kakak tadi, sertakan nama, nomor sangga, dan kelas di kolom komentar. Semangat terus ya untuk pramuka kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.